Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan halaqah kita, guru-guru kita yang hadir, Bapak dan Ibu sudah jemaah yang berbahagia. Kita lanjutkan sekali lagi yang terlihat tadi yang menjadi penghalang dari kita hati baru, nafsu, syahwat, keinginan. Itulah yang dimarahi oleh Allah. Sehingga kalau kita oleh Bapak dan Ibu, apapun yang kita kapok, jasa saja kita berhadapan, berhubungan, nangkan kita kena mana banyak dosa, lalai daripada ini kepada Allah. Ketika dari usaha dan kita kapok, banyak yang membuat kita lalai atau di situ menimbulkan banyak dosa, maka korojo kita itu tidak diredai oleh Allah. Tak masuk jua sia-sianya tidak akan pernah berkah. Kalau terjadi yang contoh itu, maka kita ubah caranya. Tetap usaha yang itu, kalau tidak memungkinkan untuk berpindah, tapi cara berubah. Anak bisa dosa dan kesalahan, habis setidak-tidaknya berkurang dari usaha itu. Wansu-wansu gitu. Yang kedua, yang membuat kita terhijab, terhalang, dolim, maridus subhat, kecurigaan. Banyak terjadi kini Bapak dan Ibu, kecurigaan. Itulah yang akan membuat hijab yang akan membimbing kita sampai terhadap jalan yang lagi dibentangkan di guru. Curiga terhadap apa saja, termasuk curiga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bau sawah lalau dia, di beramal lawa ilawa pupua lebih dari kawan. Tapi nawak rasukan buah dari amalan itu ndak basusu, ndak sesuai jo cerita yang disampaikan di kawan, jo kaji yang dia di guru. Timbul kecurigaan, apapun ndak sayang Allah mungkin. Kira-kira apakah Allah indak menurunkan hidayah? Apakah Allah banyak lagi kecurigaan? Ketika itu terjadi ke diri kita, ikulah disebut inni fi zonni abdi. Allah itu sesuai je prasangka hamba ni. Wa anggap Allah ndak adil. Diurang dapik dawak badida. Kecurigaan itu akan menjadi hijab. Maka timbulkanlah prasangka baik terhadap Allah. Kemudian terhadap apa saja baik kita sama-sama berkawan dalam berjemaah, apalagi kepada guru, hilangkan kecurigaan itu. Selagi awak banyak menuntut kepada Allah, maka tuntutan yanglah diajar di guru kita akan terhalang. Tuntutan yang diajar di guru kita hanya cie dalam kalimat ilahi anda maksudi waridhoka matludi. Itu aja tuntutan awak yang disuruh di guru. Awak banyak menuntut kepada Allah, lain itu akan menjadi bimbang. Lain wa berkhawat nak dapat contoh, mulai nak minta jabatan.
dapat khalifah, dapat jadi guru pulau, itu mustahil akan diberikan oleh Allah. Seluruh khatir-khatir awak, seluruh keinginan-keinginan awak itu akan menjadi hijab untuk sampai kepada tujuan yang dibentangkan. Jadi hati-hati kita sikap. Keinginan awak, kecurigaan awak itu akan menjadi hijab. Di hijab itulah yang harus kita bongkar, harus kita buka bersama-sama. Ndak tolong di awak seorang, minta tolong ke kawan. Ndak tolong di kita saja bersama-sama. Ada guru yang akan memimpin, ada guru yang akan membimbing. Nah, situlah fungsinya kita ikut tauri bertawajuh. Dalam tawajuh itu kita didoakan gitu supaya kita buka hijab. Kemudian Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah, tujuan akhir kita lajari tadi adalah Allah. Tidak ada tempat lari di awak selain kepada Allah. Disitulah makanya diajak juga awak beramal bersama-sama, bertahlil bersama-sama. La ilaha illallah. Tidak ada tujuan awak selain Allah. Kiun kasodonyo. Nah, ndak ada nang kamagia kayo, nang kamagia bansai, nang kamagia sonang, kamagia susah, nang kamagia sagalo-galonyo. Ndak dapat lari daripada kalimat itu. Jadi, ketika Allah kecen dalam surah Al-Qiyamah yang kita baca tadi, kamanyo kalari le tompet lari itu hanya cie, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walaupun ilmu awak tinggi, sekolah tinggi, ilmu tinggi, lah berpangkat, lah bergelar segala macam, keseluruhannya itu akan terbelenggu. Kasodonya itu akan terkekang. Maka kekangan belenggu itu akan lope ketika lah ditunjukan tompet lari, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu tompet lari ya Wak. Kemudian kece Allah sang ba'acaru bacu kulimah la ilaha illallah itu kalau itu tompet lari kita la tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bihi. Jangan digerakkan lidah awak dulu untuk mendahului membaca kulimah la ilaha illallah itu. Maksudnya ndak boleh ada lidahku menggarik duluan sebelum kalimat yang di dalam hidup. Dasar dari kepada kalimat la ilaha illallah adalah kalimat Allah Allah. Itu dasarnya. Di hati kalimat Allah Allah itulah berjalannya kalimat la ilaha illallah. Kalau itu menjadi pondasi dalam kalimat la ilaha illallah, maka mulai dari istighfar yang pertama itu rasukan pandang di situ sekali jalan zikir yang ditujukan. Sehingga guru membawa afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu awak lah kebontang jalan yang ditujukan. Dibaca nang kedua kali de guru di imam nama bawa tahlil awak lah mulai sama-sama berjalan. Dibaca nang ketiga kali awak lah tetap di jalan itu. Kemudian kalau lah tetap di jalan itu baru gerakkan lidah. Bahas supaya nak sepakatnya zahir dan batin. Hubungkan kalimat nan di dalam juga kalimat nan di dari. Allah nyo lidah, Allah nyo hati,
Allah nyolida, ilaha nyolida, Allah ju nyolati, ilah nyolida, Allah ju nyolati, Allah nyolida, Allah ju nyolati, hubungkan. Cara menghubungkan itu yang dididik, dilatih, diguru. Hebat ada ada awak sekian kali membaca. Ndak jauh terhubung do kalimah nan di dalam jo kalimah nan di luar. Bare dah mu aja nyo. Nan sabonanyo bapa dan ibu ikulah dikecil Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan, akan mensepakatkan zahir dan batin itu tuh Allah bagian. Wa qur'anahu, nan kan bisa membaca Tuhan Allah cuma dia. Maka pada kita apa? Amalkan, kaji sesuai petunjuk guru. Dari situ awalnya. Lah tapontang jalan, tempuh jalan itu terus. Sehingga timbul hendaknya rasa. Itu rasa dirasai di tubuh dan kasar. Hasil dari riyadhah, hasil dari latihan awal, timbul rasa. Ana merasakan tubuh nan kasar. Maka dulu pernah mencontohkan bapak dan ibu. Lado ada rasa. Kalau rasa dirasai di tubuh nan kasar, maka setiap yang diinggupi rasa berbeda. Lotaan lado kamato baraso kemudian dewasa ka pungguang mui beda nih kan, beda yang diinggapi, beda yang dirasakan. Maka setiap rasa yang dipadapi ndak kenal samu saya gitu saudara. Dia kia pun ada rasa condong dan dia pedesian itu ya Allah, itu jadi hijab. Jadi hijabnya yang maha zat yang maha kayo, tidak mungkin sama pemberiannya. Kata ladu juga beda-beda rasul apa? Zikrullah. Di ba'a rasul ingat kepada Allah, ba'a rasul lomak dalam membaca kulimah, man lan yazuk lan ya'rif. Siapa lah dapat rasul, itu nangka bisa maras mengetahui ba'a rasul tuh. Doa muai dikecil kawan, tidak bisa ditanyon. Ba'a rasul lomak, ba'a lomaan semua. Amerasa itu buah yang kasar kuah. Sehingga ndaknya rasul itu makin mendalam, hilang rasul, tibu di pariso. Ba'a nang pariso lado. Kode. Dan akan bisa mengetahui ba'a pariso adalah orang yang memakan. Kalau lo makan oleh tidak ada. Saya itu yang magia Allah. Bahwa pemberian itu nak tercurah. Amalkan wirid yang diajar dari guru, akan datang warid dari Allah. Warid itulah dari timbulnya rasul. Dari warid itulah timbul parisul. Jadi Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Kalau lah dapat inya sepakat zahir dan batin, lah dihimpun oleh Allah, lah dicien, lah dihubungkan tadi kalam yang di dalam dengan kalam yang di dalam. Ikutilah torih bacaan yang di dalam itu. Naman kan ikuti bacaan yang di dalam. Naman akan didongan bacaan yang di dalam, bukan bacaan yang di luar. Pada itu kadang kalau Bapak dan Ibu, kalau latibu rasul dalam berzikir, dalam baca kulimah itu akan mencempung rana pariso inyo
itu syariat lah mulai longgar di situ. Pada itu sebab yang diikuti kecepatan yang di dalam, tidak diikuti deh lidah awak yang didarik. Sehingga bacaan itu kadang-kadang tidak topik lah. Tidak diikuti bacaan yang di dalam, sehingga kadangnya tidak topik. Tapi ya betul-betul terjadinya melalui rasul akan masuk kepada ranah pariso. Kalau diajak aja, asikum aku salah. Alun tibu rasul bacaannya lebih kuat. Kok sebelum itu tipu, paliaro nan dua boleh huruf itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paliaro. Tapi kalaulah masuk karena pariso itu pengonawak dan utawak pola mulainya mati. Dak karonga beko la ilaha illallah nanti dari tetapi nanti dalam mentolongan. Habis kalau lagi di situ baru ikuti sajalah bahannya nyo. Nah, jangan timbul kalau kecurigaan bagi kita lalu menempuh itu. Nah, si anu tu nyukori dia sudah bacaannya tercundu itu baca taklim. Kamu, nah, ini sesuai jo makamnya. Itu pemberian Allah ketika itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau itu pemberian Allah, maka itulah yang akan kita tompang. Sebab kalimatnya yang disampaikan di guru, carilah rasul dalam zikir, bau dalam sembahyang, tompang kalau nyawa akan berpulang. Kan itu kalimat itu. Maka jangan cari-cari rasul awak dalam sembahyang. Jangan cari-cari pengona awak dalam sembahyang. Sembahyang itu tidak mencari, tapi memakai. Di alun omuannya dapat perbanyak latihan. Yang diperdapat dalam zikir, itu yang dibawa dalam kita berbawa. Maka sebenarnya Bapak dan Ibu wajar guru-guru kita ngecen. Nan kajian hakikat itu ndak tolok-tolok dek guru, ndak tolok-tolok dek ilmu dah, tapi dia tolok dek amalan. Lekan wali guru, tidak sekedar mursyid dah, wali Allah. Tapi tanpa diikuti dengan Allah, tidak mungkin. Apa kuncinya? Amalan. Semakin banyak beramal, rajin awak mengamalkan wirid-wirid yang sampai di guru, insya Allah akan datang wali. Itu beda kaji gitu dengan kaji secara syariat saja Bapak dan Ibu. Kalau syariat ya dalam beribadah, dalam mengatur sembahyang itu akecek Nabi anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Itu kalimat yang tertulis. Kalau bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu yang tertulis. Syariatnya yo. Tapi dalam kejaran orang tarikat akan masuki ranah hakikat, ndak itu lainnya maknanya. Ba'an anta'budallaha ka'annaka tarahu itu duduk di dalam wukuf. Ba'an wukuf itu pandang hati, tak bahati, tak balimpu, tak barabu, tak bajanton, tak utak, tak bonak, tak buah kumpul, tak kulit darah daging yang aduh hanya kulibah sama tomato. Di mapin tunya tu, itulah taif tu. Itu maka dia wajah jo. Suluk lah. Kalau tak suluk, tak taif pun tak ditunjukan. Suluk lah. Baisi sado. Kalau Allah baisi kasado mana jinak itu nerocak. Tidak mencari-cari.
Bedanya. Apalagi Bapak dan Ibu, kalau kaji kok itu aro, itu tuntut bisa ditompang tak kalau nyawa akan berkurang. Kecil Nabi iyo, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Nggak mungkin Rasulullah menjalankan mati dalam takar awak dalam sekarat awak la ilaha illallah langsung boleh sekali. Nah. Nggak tolok di ilmu syariat saja, harus dicemplung ilmu hakikat. Pernah membaca Bapak dan Ibu kisah Nabi Idris, ya. Nabi Idris itu maqamul aliyah, kedudukannya tinggi dia oleh Allah. Apa yang meninggikan kedudukannya? Inyo ahli inyo dalam menjahit. Satio bona penjahit itu masuk ke kain, inyo baca subhanallah. Satio masuk subhanallah, barakallah amalannya. Andai kata sajongka aja lah tak jahit dah, abaratus suat dah, sajongka dah. Bara subhanallah. Modal itu contoh diagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali ini akan berjalan untuk berdakwah, datang saja ke orang berpakaian serba putih. Idris, ya, koi yang gojek jam kau. Janganlah. Ndak akan bisa engkau sabar. Ndak akan bisa sabar dok, kecil Nabi Idris. Kemudian nyo mau masuk jo lain kamu cubu je lah nganggur lain mola sama kita jalan sebentar orang yang tadi minta ke Nabi Idris lapana pore Nabi Idris mintalah kasihanmu untuk makanan setelah kan mau kecil tadi engkau tak bisa sabar kalau aku kerjain aku puasa itu amalannya. Jalan lu suartalai minta lo rasuawi dan sampaikan ibu nak datang tangguh nak. Ya Idris, cubalah minta buah-buahan ke orang. Awi pun rasuawinya. Ya tadi yang mau kecil engkau tak bisa sabar. Bercobai lah kita si polai. Nego akhirnya diizinkan juga jalan sama Nabi Idris. Cukup yang ketiga meminta juga lihat, iyo ndak tahan leponnya sakit di berjalan jauh ya Idris, mintaanlah nang kali makan atau kali minum ke masyarakat tua. Ambo itu tantanganmu kecil Nabi Idris. Kalau contoh itu engkau nya berpisah kita kini lain. Ya, abdi kesabaran ambo. Kalau itu nya dawa Adam, ndak bisa mau lanjut perjalanan jauh kau. Tapi sebelum kita berpisah, ambo le nak bertanya je. Kecil Nabi Idris siang kau nan sewona kau kecil yang bersamanya tadi memakai putih-putih tadi ambo adalah Israel langsung pingsan Nabi Idris langsung pingsan ditunggu sampai nyo sadar balik sampai sadar badak dari awal tadi engkau mengecek pasal engkau Israel. Engkau dah bertanya, tu ambo dah akan menjawab, ambo dah akan ngecek, ambo dah akan berkhabar. Kalau engkau Israel, bisakah ambo minta suatu permintaan ke ambo kan engkau kini kuah? Apa permintaannya? Cubon mati itu kamu, minta izinlah kepada Allah, tapi elok mon, jangan sakit-sakit. Minta izinlah malaikat Israel dicuburlah mati itu kan Nabi Idris. Alun le kadari nyawa jago dak tanggung pokit Nabi Idris. Lah sampai meninggal kemudian dikembalikan nyawa tadi mengeceklah Nabi Idris balik. Ambo minta kanan elok-elok jangan disakiti. Itulah nan semoga-moga itu Idris. Nan semoga-moga itu.
hikmah yang bisa kita ambil situ Bapak dan Ibu. Rupanya sepanjang jalan Nabi Idris punya tauhid dalam kondisi beramal. Perjuangan menjalang pintu mati itu coba mati di Nabi Idris sebenarnya. Perjalanannya tiga yang dia ujian sangat korek rupanya. Yang pertama rasulita, yang kedua rasul awi, yang ketiga rasul konek. Bongkar kaji kita. Kalau ndak tahan awak terhadap lita, ndak tahan terhadap rasul awi, apole rasul konek, mutu kau belah entah mutu ndak bisa diperoleh. Makanya kecil guru kita dulu di Sungai Beringin, ompet puluh hari itu sebuah nawak belajar dua baru itu. Mai hilang rasul konek. Itu baru untuk mencoba mati lepaya. Bahaya, diborek. Kita lihat dulu dalam kisah. Kalau rohku menjalan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, ko ionya bisa katompang kaji ikon jalan kematian. Harus kita lajak dari kini bahwa nan tujuh pemberian Allah itu nyonya limo ndak merasai mati, ndak akan menghadapi sakratul maut, tapi nan dua ini akan menghadapi sakratul maut. Yang ndak menghadapi sakratul maut, yang pertama kudrat, yang kedua iradat, yang ketiga sami', yang keempat basar, nan kelima kalam. Itu ndak soto lagu. Ibadat soto itu bukti yang nyata kita cari. Ibu saja damam sehari, 2 hari, 3 hari nang kompet tak tolok lai manga. Leba apa kini ni? Lah, tak tolok menggari cukup duduk lah begitu. Perlolok nak ngereng lah dereng. Tuhan lah baik bergerak. Nanti tenaga. Ibu awak lah sekian hari tak makan, bawa lah kamu sakit. Ada dokter bawa kemari pasang infus. Jangan kan nambah semua oleh jo infus tak jalan. Anak lagi. Tak apa, tak dari dalam lagi. Lapor lo cupa. Namun tambah lagi walaupun jo infus. Apa tambah lagi? Di September matu jo tinggal nampak som lah baik. Dibau ndak bunyi lain telingo lain sambil lailang dicalia lang mulai basuhi lidahnya kalam pun lapori tapi nandu hayat ju'lemu masih ada hayat ju'lemu masih ada. Kalau dalam alam muqtadar itu menempuh 2 alam syahadah masih tahu bahwa alam gaib mulai datang. Saya yang tiga pertama malaikat Mikail. Laden sogian ada yang masuk ke maghrib, timur, utara, selatan, sodo lah tempuh. Nggak ada sokin kau lain. Situ makhluk Allah diimpus. Habis. Seluruh yang terdahulu inyo akan hadir. Sementara kasih sayang ke dunia, ke anak, ke cucu, ke suami, ke istri masih ada. Itu yang kita semua orang ketika itu tuh. Banyak perjuangan, tetapi perjuangan yang borek itu Bapak dan Ibu akan kita raih hasil dari kajian kita kini kuat. Oleh pemberi Allah rawi yang kita lakukan. Nan tahu jo kalimat ko ilmu tu bona ndaknya. Ketika dua oleh hayat cik, ilmu cik. Terpastrinya, lokeknya kaji ko di hayat. Nan tahu jo kaji ko ilmu. Manan hayat. Itu nyo nang turun naik yang dalam tubuh kita kini tua. Itu ndak nyo nan dipelihara. Saya yang tahu memeliharu itu, akulah ilmu yang ditunjukkan di guru. Dari mana pongkanya ditunjukkan mana dari guru?
Inna fi jasadil mudghah fa iza fasadat jasadil fa iza solahat jasadil qulub ala wa hiya qalbi. Dari ma pintu tu ilmu nan tahu nyo hayat ikwa. Ma pintu kolak di mana ta dua buah jari di bawah susu yang kiri. Ada situ dibuka dia tu di buah. Sehingga menjadi suatu ilmu dakwah nak tahu nyo jo nan turun naik kuah. Dia telah taif tadi tu. Dia telah taif tu. Ketika awak menghadapi sakaratul maut, ikut anak berbunuh. Baisi nyawa tua omok turun naik tu baisi 75. Selagi masih ditompu lubang hidung pun diomong selagi masih bisa bernafas dan zikrullah pun jangan pernah lupa baisi kate baisi ke bawah baisi ndak lopi sesaat sadotik pun ndak pernah lupa. Aku dan kita cari ya. Di bawah kajian lain pada nipu. Katanya babunyi, kawawanya babunyi. Nan garis luru itu yang dibentangkan di guru tu dari situ jalannya lah. Kate muqasidnya zat Allah ke bawah muqasidnya zat Allah juga. Alif di hati A, alif di bawah I. Dia kate muqasidnya Allah ke bawah muqasidnya illallah. Diindak di hati, tidak di bawah dan zat Allah itu. Maka hanya lima semata-mata karamlah insan kepada nyawa beratu Muhammad Allah. Disitulah karam di dalam kulima la ilaha illallah. Itu nan akhir kalam tu. Itu yang dijamin dari Rasulullah masuk surga tu. Tidak kalam lidah dan kini rupa kalam yang di dalamnya. Ilmu nan dia jadi guru tu tahunya jong yang turun naik kuasa ingko ndak omonyo lupa ndak omonyo lalai walaupun sesaat. Kawin antara ilmu dan hayat jo itulah disudahi nyawa kita tak kalau kita berpulang. Baru dah kalau jannah ke Nabi. Makanya Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Itu sangat pasaki mencari, sangat susah didapat. Makanya pada kita beramal dengan amaliyah muslim. Beramal dengan amaliyah muslim yang disuruh oleh guru kapok aja itu. Semakin banyak kita belajar, insya Allah akan semakin turun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin diberkahkan jiwa hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Yang dikuras ke dalam berzikir, masuk Amin. dalam perisuan Amin Allah. dapat kita sembahyang yang khusyuk yang kabul dijabah oleh Allah. Dapat pula daknya kita husnul khatimah dalam Amin. hidup. Amin Allah. Ilaha illallah. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Banyak maaf Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.